Jadi Psyllium khas ini udah masuk di Indonesia. Kenapa saya menjelaskan Psyllium khas ini? Karena salah satu makanan dari probiotik, bakteri probiotik adalah Psyllium khas ini. Jadi Psyllium khas ini termasuk prebiotik gitu loh. Jadi supaya si probiotik bakterinya ini semakin aktif, supaya dia apa? Kan harus dikasih makan ya, dikasih makan supaya dia kuat gitu loh. Nah, jadi Psyllium khas ini apa sih gitu kan? Hmm, Kalau kita lihat usus itu kotor itu seperti apa gitu kan? Nah, ini kalau kita lihat mungkin jangan merasa ini ya karena eh, gambarnya nggak terlalu menarik. Nah, jadi harusnya ususnya bersih, tapi kalau misalnya pembuangannya tidak lancar, itu akan membuat apa? Pencernaan kita nggak lancar, itu akan membuat usus kotor. Nah, kalau dari usus kotor ini akhirnya menyebabkan seperti sembelit atau susah BAB. Nah, terus habis itu bisa berkembang kemana kanker usus. Nah, jadi kanker usus itu sekarang kalau yang di Korea sini adalah ranking nomor 2. Untuk kanker-kanker itu adalah ranking nomor 2 itu adalah kanker usus gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita setiap hari kan kita harus makan ya, makan, tapi pengeluarannya kalau nggak lancar, nah maka akan menumpuk di dalam situ yang akhirnya membuat keseimbangan dari kesehatan kita juga pasti terganggu, ya kan? Nah, jadi kata yang seperti dibilang itu ke apa kebanyakan eh, usus kita itu kan masnya panjangnya seberapa sih dari atas sampai ke bawah? Itu panjangnya katanya 10 meter. Jadi panjang banget gitu kan ya. Nah, dengan usus yang panjang seperti itu harusnya eh, lancar gitu loh, lancar. Nah, mengeluarkan sisa-sisa makanan. Dan bakteri jahat dan tumpukan toksin. Nah, harusnya kategori normal itu adalah 3 kali sehari atau 3 hari sekali, paling maksimal 3 hari sekali itu ke WC. Nah, tapi ada yang lebih dari 3 hari kok nggak berkunjung-kunjung ke WC. Nah, itu mesti harus lebih perhatian ya. Nah, itu dia harus apa namanya memikirkan caranya supaya gimana supaya ususnya ini menjadi lebih sehat gitu kan. Nah, misalnya teksturnya juga ada juga. Nah, jadi salah satu produk yang untuk melancarkan pembuangan ini, kesehatan usus kita ini, salah satunya adalah apa? Psyllium khas ini. Apa sih Psyllium khas ini? Ini adalah kayak biji-bijian gitu. Nah, jadi Psyllium khas ini tanaman di India itu sudah terkenal dari dulu sebagai pencahar alami, alami gitu loh dia, bukan yang kimia ya. Nah, dia mengatasi sembelit dan diare. Terus mengendalikan gula darah karena Psyllium khas ini mengandung serat larut alami eh, dan ini serat yang tidak dipecah menjadi gula dalam tubuh sehingga tidak mempengaruhi kadar gula darah. Terus menyeimbangi bakteri baik dalam usus. Menyimbangkan karena apa dia adalah prebiotik gitu kan prebiotik jadi dia bisa menyimbangkan bakteri yang baik dalam usus kita gitu kan terus habis itu menurunkan kadar kolesterol. Nah, bagaimana caranya? Jadi di dalam usus kita itu kalau kita makan kan pasti ada minyak-minyaknya kolesterol dan lainnya. Nah, dengan kita makan psyllium khas ini dia kayak apa ya kayak mengcoating kita punya apa namanya usus dinding usus dan dia akan menyerap kolesterol jahat ini dan terus mengeluarkannya gitu loh jadi kayak kayak lempel menyerap gitu ke kolesterol ini dan akan membuangnya melalui feses jadi melepaskan kolesterol minyak yang tidak baik ini ke dalam dari tubuh kita supaya tidak menyerap ke pembuluh darah. Sehingga maka apa kolesterolnya kan juga pasti terbantu ya menurunkan kolesterol. Terus habis itu juga mengontrol berat badan karena kalau pembuangannya teratur, maka berat badan kita juga pasti
juga lebih turun ya, lebih turun, membantu diet juga. Nah, kenapa? Karena nanti disebutkan. Hmm. Nah, jadi dia ada 10 bahan tambahan yang harusnya tadi Psyllium husk itu kan warnanya apa? Coklat-coklat beige gitu kan, coklat. Tapi yang di Etomi ini warnanya tuh ungu gitu loh. Warnanya tuh ungu kayak begini, ungu-ungu. Nah, itu karena apa? Dia mengandung prune, blueberry, bilberry. Nah, sehingga warnanya bisa menjadi ungu-ungu begini. Yang harusnya kalau misalnya Psyllium husk doang, itu kan rasanya kayak nggak enak, susah ditelan gitu loh. Tapi yang di Atomy ini termasuk rasanya tuh enak. Rasanya itu enak karena dia mengandung ini prune, blueberry, bilberry, cranberry, aronia, sehingga agak manis-manis gitu loh. Nah, jadi kan prune ini juga membantu BAB. Nah, ini juga untuk apa? eh, tambahan-tambahan bahan-bahan tambahan yang membantu untuk melancarkan pengeluaran juga. Nah, jadi Psyllium husk ini itu ada dua macam. Jadi Psyllium husk yang mudah larut di air dan Psyllium husk yang tidak mudah larut. Nah, di Etomi itu menggunakan dua bahan ini, dua-duanya dimasukkan gitu loh. Nah, Psyllium husk yang tidak mudah larut ini itu yang bisa mengembang gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tuh ketemu cairan, dia akan mengembang sampai 40 kali lipat. Jadi Psyllium husk ini harus mengembang gitu loh. Karena dia dengan mengembang itu dia akan mendorong makanan kotoran-kotoran itu sampai keluar gitu kan. Nah, terus habis itu yang Psyllium husk yang mudah larut ini akan mengubah ukuran feses itu supaya nggak keras gitu, memperlancar pencernaan. Jadi dua-duanya digabung digunakan. Nah, karena dia menyerap cairan sehingga bisa berkembang 40 kali lipat, maka setelah makan Psyllium husk ini itu harus minum airnya banyak. Harus minum airnya banyak, itu sekitar 500 mili gitu loh. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita kurang minum? Nah, kalau misalnya kita kurang minum, maka dia akan nggak bisa berkembang dengan baik, sehingga dia akan menyerap cairan yang ada dalam tubuh kita, sehingga bukannya jadi lancar BAB-nya, jadi tambah sembelit. Maksudnya jadi susah keluarnya malah gitu loh. Nah, jadi diingat harus minum air yang cukup supaya dia bisa mengembang dengan baik gitu. Nah, ini adalah hasil uji klinisnya setelah minum Psyllium husk ini terbukti selama 8 minggu. Nah, frekuensi, berat, padatan juga pas nyeri saat BAB itu juga terbukti lebih baik ya gitu. Nah, Psyllium husk ini penting, bersih dan aman. Karena jadi makanya dietomi tanpa bahan berbahaya, dia juga memperhatikan proses produksi dari produk tersebut. Jadi tahap pertamanya dijamin bahwa tidak mengandung logam berat atau bahan berbahaya. Karena apa? Karena banyak produk dari Psyllium husk ini yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan logam berat loh. Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Ada beberapa merek itu pernah jadi isu di Korea itu yang tahun 2018 sama sebelumnya itu merek terkenal ternyata terbukti bahwa di dalamnya itu mengandung logam berat gitu. Nah, akhirnya menjadi isu gitu kan. Oh, minum Psyllium husk malah jadi emang BAB-nya lancar tapi logam beratnya tubuhnya jadi tidak baik gitu kan. Nah, jadi sangat penting tanda ini. Tanda GMP dan tanda marknya ini yang menyatakan tanda ini apa sih maksudnya tanda bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi dan sudah dicek berkali-kali setiap kali bahwa untuk proses dan hasilnya itu tidak mengandung logam berat dan aman untuk konsumsi. Nah, tanda ini sangat penting untuk Psyllium husk, produk Psyllium husk.
Hmm. Nah, banyak banget produk-produk Psyllium Husk lainnya seperti yang bentuknya seperti ini. Nah, bulat-bulat, bukan bubuk ya, bukan bubuk. Harusnya kan bentuknya bubuk. Nah, kalau yang bentuk seperti ini, itu katanya sebenarnya kurang. Karena apa? Untuk membentuk bulatan seperti ini, akhirnya kan dia di apa dilembabkan dulu gitu loh. Jadi mengandung dikasih air kayak melembabkan itu kan mengandung air ya, berarti mengandung air dulu, berarti kan dia mengembang dulu terus dikeringkan lagi, dibuletin sehingga jadinya apa? Jadi bulat-bulat seperti ini. Nah, ini efeknya berkurang karena dia sudah sekali mengembang. Sudah menyerap air sekali gitu loh. Nah, jadi untuk yang misalnya mau milih Psyllium Husk itu harus pilih yang bentuknya eh, bubuk gitu, bubuk. Dan juga harus apa? Harus pilih yang ada marknya itu masih capnya itu capnya ini bahwa ini aman produknya dari badan yang membuktikan bahwa oh ini menurut penelitian mereka itu bahwa produk ini bebas dari logam berat atau bahan-bahan berbahaya lainnya. Itu harus ada marknya juga dan untuk dikatakan bahwa sehari kita memerlukan minum Psyllium Husk fiber ini itu perlukan sekitar 3.900 miligram, tapi dietomi punya 4.400 miligram. Jadi cukup ya untuk kebutuhan kita. 구독, 좋아요 눌러주세요.